Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang probabilitas distribusi normal. Sebelum kita masuk ke uji hipotesis, maka kita akan mantapkan di sini dulu. Pada probabilitas distribusi normal ini nanti kita akan latihan bagaimana cara menentukan nilai dari probabilitas. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang distribusi normal, bentuknya seperti apa, kemarin sudah kalian pelajari. Begini, dalam distribusi normal itu nanti gini. Nah, ini adalah bentuk dari distribusi normal. Di mana nanti di sini fx dia dalam bentuk A. Bentuknya ada sebagai kayak seperti lonteng. Nah, pada gambar 12.7 probabilitas A sampai dengan B untuk nilai X ditujukan oleh luas daerah yang diarsir. Daerah diarsir ini merupakan probabilitas. Yang dibatasi oleh kurva fx dan sumbu x. Garis tegak x sama dengan A dan x sama dengan B. Oleh karena fx mempunyai fungsi kontinu, maka probabilitas A sampai dengan B untuk x dihitung dengan memakai integral dari fungsi fx. Seperti ini. Ini rumusnya. Nah, dalam menyelesaikan ini kita akan kesulitan. Makanya nanti di sini ketika dia masih X di sini kita bisa konversi menjadi Z. Di mana X min ini rata-rata, kemudian di sini adalah simpangan baku. Bisa dikonversi menjadi nilai Z. Nah, itu nanti. Ketika dikonversi menjadi nilai Z, maka nanti fungsi distribusi Z akan menjadi FZ dan di sini ada Z. Dan kemudian ini sama, nah ini bentuk lonceng. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini kita lihat. Tentukan probabilitas dari nilai Z. Nah, ini semuanya sudah bentuk Z, belum X. Nanti kita akan coba 5 atau berapa ya. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama. Tadi yang pertama kita akan coba di mana peluang dari 0 Z sampai dengan 1,54. Nah, nilainya seperti ini. Bagaimana? Maka begini. Dalam gambarnya kan seperti ini. Nah, tengah-tengah itu kan pasti tengahnya pasti 0. Dia 0, ini nilai Z ya, sampai dengan 1,54. Kita anggap di sini. Nah, maka berapa nilainya? Maka kita akan lihat tabel yang ada di buku yang sudah saya bagikan. Nanti berarti ini 0 sampai 1,54. Bagaimana nyarinya? Gini kita lihat. Nah, ini 0,154. Nah, kita lihat. Ini 0, 1,54 sama dengan 0,154. Oh, sorry, bukan. 1,54. Nah, maka ini nanti kita cari lihat. Kita bisa screenshot ini lampu distribusi normal standar. Maka misalnya ini 1,54 ya. Oke, kita bisa coba ini di sampingnya biar kelihatan. 1,5 deh. Lihat di sini biar kayak bisa dioret-oret ya, bentar. Oke, kita lihat ini aja. 1,54. Nah, maka ini 1,54. Ini 1,54, 1,5. Ya kan? Nah, ini. Kemudian 4, 1,54. Nah, ini.
1,5, 4-nya ada di sini. Ya. Maka jawabannya adalah 1,54 berarti 0,4382. Nah, 0,4382. Oke, maka di sini ini hasilnya adalah 0,4382. Bisa ya dipahami? Oke. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Ketika ada peluang, yang ditanya adalah peluang untuk min 2,53 kurang dari Z kurang dari 0,0. Oke. Maka kalau digambar, kita gambar dulu. Nah, loncengnya seperti ini, tengah-tengah kan pasti 0. Nah, ini kan 0. Min, berarti di sini min 2,53. Oke. Kan di tabel kan tidak ada yang negatif. Maka ini berlaku simetri kan? Maka kalau ada seperti ini kan 0 sampai min 253 itu sama saja dengan 0 sampai dengan 2,53. Maka peluang untuk min 2,53 untuk nilai Z sampai dengan 0 ini sama saja dengan peluang atau daerah dari 0 sampai dengan 2,53. Berarti kita cari 2,53. Maka kita cari di tabel ini. Coba perhatikan. Nah, ini 2,53. Nah, kita lihat di sini 0,1,19 berarti diminta adalah 2,53. 25 ini semuanya lihat 2,5 kemudian 3. Nah, ini 3 0,3 seret. Nah, ini 2,503 berarti 0,4943. 0,4943. Ya. 0,4943. Maka ini nanti bisa saya tulis 0,4943 nilainya. Oke, lanjut nomor 3. Contoh nomor 3. Ketika ada peluang untuk min 1,62 nilai Z sampai dengan 1, ini sama saja ya, 1,62. Maka ini nanti kita bisa menghitungnya itu begini. Kalau digambar kan seperti ini. Nah, ini kan 0. Kemudian ini min 1,62 dan ini 1,62. Nah, ini kan nilainya simetri. Maka ini sama ini nilainya sama. Berarti bisa saya tulis, ini bisa saya tulis 2 kali peluang 0 sampai dengan 1,62. Nah, berarti 2 kali kita cari peluang ini untuk 1,62. Kita lihat 1,62 di tabelnya. Jadi 1,6. 1,6 ini 1,62. Nah, ini 1,6 berarti 0,4474. Nah, berarti ini 2 kali 0,4474. Nah, ini kalikan 2 berarti 0,8948. Seperti itu. Kita gunakan tabel yang ada di buku ini. Tiap tabel aturannya beda-beda. Ya. Oke, sekarang coba nomor 4. Nanti untuk yang lain bisa dimodifikasi. Kita sampai contohnya ke 5 saja. Nomor 4. Ketika ada nilai peluang untuk min 2,75
sampai dengan Z-nya adalah min 1,52. Berarti kalau dibuat gambar kan gini. Nah, ini nilai 0 di tengah. Di sini min 2,75 sama min 1,52. Berarti kan luas yang sebelah sini. Nah, ini kan sama saja dengan luas ini. 1,52 kemudian 2,75. Sama saja dengan ini, maka kita gunakan ini. Berarti ini peluang yang kita arsir ini, nah kita gunakan yang ini. Nah, untuk mempermudahkan minnya dihilangkan ya. Karena di tabel ada min. Maka sama saja dengan 0 sampai 2,75 dikurangi 0 kok sampai 1, berarti peluang 0 Z sampai 2,75 dikurangi peluang 0 Z sampai dengan berapa? 1,52. Kita cari yang ini. 2,75 kita cari 2,75. Nah, ini 2,75. Kita lihat ini. 0,4970. 0,4970. 0,4970 dikurangi dengan 1,52. 1,52 kita lihat tabelnya. 1,52012 ini ya kan 0,4357. Oke, lihat, maka ini bisa kita tulis 0,4357 sehingga nilai peluangnya adalah 0,0613. Saya kira cukup itu untuk contoh-contoh yang seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau contohnya lebih besar? Contoh misalkan gini. Yang kelima. Peluang untuk Z lebih dari 1,75. Maka kalau digambar, tengah-tengah 0. Nah, ini kan 0. Nah, ikut kan? 1,75 anggap aja di sini. Nah, lebih besar, maka dia sebelah sini. Nah, begini. Nilai dari peluang kan batas tengahnya malu kan batas setengah. Nah, ini sampai ke sini kita setengah, ini juga setengah. Berarti di sini sama saja dengan setengah dikurangi dengan peluang 0 ini sampai berapa? Tidak pakai sama dengan tidak apa-apa. Sampai dengan 1,75. Jadi setengah bisa saya tulis 0,5 kurangi peluangnya ini bagaimana? 1,75 kita lihat di tabel. 1,75 seret di sini ya ini 0,4599. Nah, maka di sini kita dapatkan bahwa 0,49459. Ini 0,5 kurang ini berarti 0,0401. Nah, ini ketika dia lebih dari. Untuk nanti ketika ada masalah-masalah yang lain bisa dianalogikan dengan cara yang sama. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara konversinya? Oke, kita lihat di sini contoh. Bila X adalah suatu variabel acak distribusi normal dengan rata-ratanya 25 dan simpangan bagus 10, tentukan probabilitas untuk P 20 X sampai 38, maka langkah pertama kita konversi terlebih dahulu. Maka untuk Z1, Z dulu, Z itu sama dengan apa? X min rata-rata kurangi simpangan baku. Ya kan? Berarti Z1, maka X1-nya 20 dikurangi 25 dibagi dengan 10. Berarti sama saja dengan berapa? Nah, ini kan min 5 dibagi dengan 10, berarti min 0,5. Kemudian Z
2, kita pakai berapa ini? 38 kurangi 25 per 10, karena simpangan bakunya 10. Maka di sini sama saja dengan 13 per 10, berarti 1,3. Berarti dia konversinya akan menjadi peluang min 0,5, di sini ganti Z, kemudian jadinya berapa? 1,3. Berarti kalau digambar gini, nah tengah-tengah berapa? 0, ini 1,3, dan ini min 0,5. Ini seperti ini. Oke, lah ini kan berarti sama dengan berapa? Peluang min 0,5 Z sampai dengan 0 ditambah dengan peluang 0 Z sampai dengan 1,3. Yang ini kan tidak ada di itu, kan tinggal dibalik karena simetri kan. Karena berlaku simetris, maka peluang 0 sampai Z sampai dengan 0,5 ditambah dengan peluang 0 Z sampai dengan 1,3. Seperti itu. Nah, sehingga kita lihat di sini ketika peluang 0,5, kita lihat di tabel. 0,5 pas, 0,5 pasnya ini. 0,5 pas berarti di sini 0,5, 0,6 berarti 0,1915. Nah, oke, 0,1915. Berarti ini 0,1915 ditambah dengan peluang untuk 1,3. Kita lihat di tabel 1,3. 1,3 pas 0, ini 1,3, 0, jadi 0,4032. 0,4032 ini di total berarti 0,5947. Nah, selesai. Maka ini adalah nilai probabilitasnya. Jadi ketika nanti diubah X ya, seperti itu, tinggal kita modifikasi. Seperti itu. Biasanya nanti dalam soal-soal pembahasannya ya tinggal kalimatnya. Maksudnya biasanya dari pengiriman sebanyak 1 stream koran dengan berat bla 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 seperti itu. Diketahui bahwa rata-rata tiap ininya simpangan bakunya ini jika diisi jumlah kertas berlim bla bla bla, pokoknya X-nya adalah sebanyak berapa tadi. Nah, kita tinggal konversi ke bentuk Z. Seperti itu ya. Itu nanti ketika bisa melakukan ini, maka nanti tinggal kita menggunakan uji hipotesis. Minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menguji hipotesis. Kita belajar dulu apa itu hipotesis. Saya kira cukup untuk hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.